Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali di channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 22 ayat 39, yaitu uzina lillazina yuqataluna bi annahum zullimu wa innallaha alla nasrihim laqadir. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 308. Kita mulai dalam mengurai ayat ini, yakni dengan menentukan dulu anak kalimatnya. Di sini kita lihat anak kalimat pertama, uzina lilazina yuqataluna. Ini satu anak kalimat. Selanjutnya, bi annahum zulimu. Ini satu anak kalimat. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini satu anak kalimat. Jadi keseluruhannya di sini ayat ini terdiri dari 3 anak kalimat ya. 3 anak kalimat. Yang perlu kita perhatikan di sini dari 2 anak kalimat ini, yaitu anak kalimat pertama dan anak kalimat kedua, di sini menggunakan kata kerja pasif ya. Menggunakan kata kerja pasif. Yang perlu diperhatikan pada kata kerja pasif, pada kata kerja telah pasif ini ya, uzina ini kata kerja telah 3 huruf pokok pasif ya. Maka untuk pembentukan kata kerja pasif ini diambil dari kata kerja aktif yang polanya itu dari pola apapun ya, dari pola apapun, baik itu fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula ya, maka nanti pasifnya itu pembentukannya menjadi fu'ila ya, menjadi fu'ila. Maka di sini uzina ini bisa dari pembentukannya itu bisa dari kata azina, ya'zanu, izanan, izin ya, izin bisa dari izin, bisa juga ini dari azunu, yaitu dari memperdengarkan ya, memperdengarkan, atau dari azan, artinya sama ya, menyeru, azan itu ya. Nah, pasifnya menjadi uzina. Maka di sini dari berbagai kemungkinan alternatif aktifnya apa, nanti akan memberikan konsekuensi pengertian pada konteks ayat ini. Kalau ditranslate akan menjadi 2 hal atau sesuatu yang berbeda. Maka nanti mentranslate-nya ini pendekatan
dalam translate ini pada sistematik ayat itu sendiri ya, merupakan di mana sistematik ini merupakan bagian daripada nilai ilmu dalam kita mau menentukan kandungan makna yang terkandung di dalam ayat ini. Tapi barusan sajian bahasa seperti itu, bahwa uzina ini pasif, pembentukannya bisa dari izin, bisa dari memperdengarkan, ya, bisa dari azan. Nah, selanjutnya kita urei ya. Kita urei di sini mulai dari lilazina yukataluna. Nah, yukataluna ini pun kata kerja pasif, ya. Fa'ala yufailu. Nah, pasifnya yufailu menjadi yufa'alu. Yufa'alu ini kata kerja lagi atas pola 3 huruf pokok tambah 1 ya, polanya fa'ala yufailu, di mana teori pembentukan aktif ini adalah dengan jalan mempatahkan harakat ain fiil ya. Mempatahkan harakat ain fiil yang asalnya ini adalah kasrah, yuqatilu menjadi yuqatalu. Huwa yuqatalu, huma yuqatalani, hum yuqataluna. Maka ini ada hum ya. Nah, kedudukannya atau sebutannya kalau pada kata kerja pasif ini ya. Pada kata kerja pasif ini sebutannya ini bukan subjek, tetapi pengganti subjek atau naibul fa'il ya sebutannya itu. Ingat ya. Kemudian ini kata kerja, keterangan kerjanya ini adalah kita kasih tanda P, ini adalah keterangan kerja pasif. Maka pengganti subjek atau naibul fa'il dengan keterangan kerja pasif ini menjadi keterangan kalimat. Yang pokok kalimatnya itu adalah isi mausul ya. Alazina ini menjadi pokok kalimat. Ya, ini menjadi pokok kalimat. Nah, alazina yukataluna ini menjadi pengganti subjek ya. Lilazina yukataluna ini pengganti subjek. Kedudukannya itu. Yang keterangan kerja pasifnya adalah uzina. Jadi di sini ada 2 tahap ya. Ada 2 kalimat di sini sebetulnya. Yang mana kalimat kedua ini adalah merupakan pengganti subjek atau naibul fa'il pada uzina ya. Kemudian di dalam pengganti fa'il itu sendiri adalah merupakan kalimat kata kerja juga yang diawali oleh isim mausul alazina ya. Ini kalimat kata kerja juga. Yang sama juga di sini kalimat kata kerjanya adalah kata kerja pasif yukataluna. Nah, demikian ya. Selanjutnya bi annahum zulimu. Ah, ini pun zulimu ini kata kerja pasif juga nih. Maka ini sama, ini kata kerja telah 3 huruf pokok, polanya pasif nih, fu'ilu ya. Fu'ilu dari zolama menjadi zulimu, zulimu, zulima, zulimu. Ya. Nah, di sini ada hum ya. Hum ini kedudukannya karena ini kata kerja pasif, maka kedudukannya ini sebutannya adalah pengganti subjek ya. Pengganti subjek. Pengganti subjek. Selanjutnya, zulimu ini adalah keterangan kerja pasif. Pengganti subjek ini menjadi pokok kalimat. Keterangan kerja pasif ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian di sini hum di depannya ini ada annahum. Maka anna ini adalah salah satu ahwat dari inna ya. Nah, maka di sini hum ini menjadi pokok kalimat, uraiannya itu pokok kalimat
anna ya. Pokok kalimat anna. Kemudian ini zulimu yang terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kerja dan keterangan kalimat ini menjadi keterangan kalimat anna. Selanjutnya wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini kalimat inna ya, karena didahului oleh huruf inna. Maka inna ini kata penyungguh, fungsinya tansibul isma watarfaul khabar ya. Fungsinya itu mempatahkan isim, mempatahkan pokok kalimat inna. Ini innal allaha nih. Allaha harakatnya patah karena fungsi inna, yaitu kedudukannya ini adalah menjadi pokok kalimat inna. Selanjutnya di sini ada yang kelihatan sekali lakadirun. Nah, ini harakatnya domah. Lakadirun. Nah, domah ini ciri atau kena fungsi dari inna. Inna ini adalah tansibul isma wa tarfaul khabar. Maka ini lakadirun ini kedudukannya adalah khabar ya. Khabar kedudukannya itu. Atau sebutannya adalah keterangan kalimat inna. Kemudian ala nasrihim ini kedudukan redaksinya ya. Redaksinya kalau redaksi dalam bahasa Indonesia itu wa innallaha lakadirun ala nasrihim. Nah, maka kita pindah nih ala nasrihim yang di sini nih adalah pindahan dari sini. Ya. Nah, pindahan dari sini. Kita pindah ke sini. Supaya kita ngurainya itu nyaman ya. Maka di sini nanti kedudukan kadirun ini adalah kata pelaku ya. Kata pelaku sangat. Polanya fa'ilun. Contohnya rahimun. Rumusnya adalah ha'amsa laikar ya. Karimun. Nah ini. Kata pelaku sangat. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, ini adalah bentuknya isim ya, kata benda, yaitu kata pelaku tadi ya, pelaku sangat. Nah, di sini masuknya itu kata benda. Tapi di sini sebutannya adalah tak malu amalan fi'li. Ya, tak malu amala fi'li. Jadi isim berfungsi seperti fi'il. Kata benda berfungsi seperti kata kerja. Apa maksudnya di sini? Ya ini dia itu punya objek. Kata benda tersebut, kata pelaku tersebut ini jadi punya objek. Inilah ala nasrihim, inilah kedudukannya objek dari kadirun. Ya. Maka ini dikedepankan. Dipindah posisi. Setelah lakadirun ya, bukan sebelum lakadirun kita ini kan, kita posisikan. Nah, demikian ya untuk anak kalimat ketiga uraiannya. Jadi ini kadirun ini kata benda yang berfungsi seperti kata kerja ini. SKK ini seperti kata kerja ya. Kita beri lambang SKK ini untuk istilah seperti kata kerja, yaitu punya objek. Inilah objeknya ala nasrihim. Nah, jadi uzina lillazina yuqataluna ini menjadi pokok kalimat nih, anak kalimat pertama. Kemudian bi annahum zulimu ini menjadi keterangan kalimat nih ya. Kemudian wa innallaha ala nasrihim laqadir ini adalah menjadi kesimpulan kalimat ya. Menjadi kesimpulan kalimat nih. Nah, ini menjadi kesimpulan kalimat kesimpulan. Kalau ditranslate maka tadi uzina kita ini kan kita ambil, kita alternatif dari yang di ini ya,
Diperdengarkan. Diperdengarkan terhadap mereka yang terbunuh. Bahwa sesungguhnya mereka itu teraniaya. Ya, kalau letter luck ya. Maka sesungguhnya Allah sungguh Dia adalah Maha Perancang kemenangan mereka. Ya. Jadi inilah uraian dari Quran surat 22 ayat 39. Di sini kita disajikan dengan kalimat pasif ya. Dengan kalimat pasif kita belajar mengurai kalimat pasif di mana ada hal-hal yang lain yang berbeda dengan uraian kalimat aktif ya, kalimat kata kerja aktif. Demikian, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.